Milih SMA gitu Pak, atau kenapa enggak kampus atau apa gitu, atau mungkin kan yang mungkin udah lebih bisa di apa tuh kalau disugesti untuk ininya lebih gampang Diarahin. terima atau gimana gitu. Gitu Pak. Itu pertama itu boleh Pak misalnya. Ya, terima kasih. Ini adalah bagian kerjasama kami dengan STMA Trisakti yang luar biasa. Kami Poso Asuransi bisa menjadi bagian dari STMA Trisakti dan juga dalam program dari pemerintah OJK yang harus melakukan gencarkan literasi, dan ini sudah kami lakukan dalam waktu 2 bulan ini. Kami lakukan bulan lalu itu di kota, jadi semua pengunjung di kota tua kami lakukan di situ pembelajaran kami lakukan. Dan ini adalah kenapa kami pilih SMA, karena SMA sekarang itu adalah butuh butuh suatu masukan supaya mereka bisa memilih nanti kuliah di asuransi, di bidang asuransi di STMA Trisakti, dan juga bukan cuma di STMA Trisakti. Jadi yang berhubungan, karena sekarang pemerintah itu sangat butuh aktuaris, sangat butuh tenaga-tenaga ahli di asuransi. Jadi dan pas kebetulan juga kalau tidak salah ini dekat dari STMA Trisakti di belakang. Sebenarnya juga nanti akan ada rencana lagi, misalnya di alumni saya di SMA Bintara, di alumninya beliau, di alumninya waktu Ibu Prof juga ngajar waktu kimia, nanti juga kami akan ke sana. Jadi ini adalah bagian dari kerjasama STMA Trisakti dan Bosowa, dan juga menggencarkan program OJK. Tapi intinya mau mencari generasi untuk apa kebutuhan, terutama untuk kebutuhan di industri Betul, asuransi karena sendiri ya. kebutuhan di industri asuransi itu seperti tadi dibilang Pak Rubidi adalah 3.000 dibutuhkan Prof untuk aktuaris. Itu untuk aktuaris saja ya. Sekarang masih banyak karena di dalam industri asuransi jiwa sama asuransi umum wajib memiliki aktuaris, dan itu sudah program dari OJK. Jadi itu, dan kita masih kurang khusus itu. Ya Pak, kalau misalnya asuransi kan dalam tanda petik kan banyak konotasinya kurang bagus nih, gitu kan, artinya dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, peran dari atau usaha dari Bosowa sendiri salah satunya seperti yang sekarang dilakukan, apalagi Pak untuk membangun image kembali kalau asuransi itu sebenarnya bagus gitu atau baik gitu Pak. Itulah yang kami ajarkan kepada anak-anak sedemikian rupa sedini mungkin. Jadi memang setelah COVID, bencana resesi kemarin yang dialami oleh Indonesia, seluruh dunia, memang sangat berimbas kepada industri asuransi, terutama bukan cuma di Bosowa, di seluruh asuransi umum, asuransi jiwa, di mana kemarin itu kenaikan klaim itu hampir 300-400% dari sebelumnya, karena banyak nasabah-nasabah kita kena imbas meninggal karena COVID. Jadi itu juga, dan juga sekarang di asuransi kesehatan di Indonesia juga hampir 200% klaimnya, dan itu masyarakat juga harus memahami bahwa kenapa asuransi itu terpuruk. Seperti tadi pertanyaan siswa tadi, bahwa dari mana sih keuntungan asuransi? Ya memang kalau lagi ada resesi, ya memang mau tidak mau itu udah pasti seluruhnya mengalami kerugian. Tetapi kita harus seperti tadi kami buat, membangun reputasi, menjelaskan ke masyarakat, menjelaskan ke tertanggung bahwa kondisi industri ini tidak baik-baik saja, tetapi yakin dan percaya ya kami akan melakukan recovery, membayar pelan-pelan. Yang penting kita saling mengerti kondisinya. Kalau untuk ini apa literasi ini Bosowa untuk tahun ini udah berapa kali Pak? Tahun ini Bosowa sudah keempat kali kita 4 kali. melakukan literasi. 3 bulan lalu di Bogor di SMA juga. Kita juga pernah melakukan di Universitas Bung Karno, kemarin di Kota Tua. Itu Kota Tua yang umum ya Pak, berarti di lingkungan di umum mahasiswa, ya? di mahasiswa. Oh, di mahasiswa. Kalau di Kota Tua itu umum, Ya, iya, semua di umum. pengunjung. Di Kota Tua itu di
tempat terbuka ya? Tempat terbuka. Jadi kita akan mencoba membantu OJK, membantu kami juga marketing, membantu juga STMA Trisakti untuk menggencarkan, memberi pendidikan sedini mungkin kepada SMA, mahasiswa dan juga pengunjung yang belum mengerti apa itu gunanya lembaga keuangan, apa yang dibutuhkan. Sekarang banyak pinjol, banyak ini, jadi kita jelaskan. Jadi kita kemarin tuh topik kami pinjol supaya tidak terlena dengan itu, karena lembaga keuangan itu sangat banyak Pak, kira-kira seperti itu. Untuk tahun ini udah selesai Belum. di sini atau masih ada lagi Pak? Masih ada lagi. Kita akan Kira-kira kerjasama masih ada terus berapa? kita sudah Target ke tangan depan. MOU dengan STMA Trisakti, kita akan melakukan. Kira-kira masih ada berapa ini event lagi Pak? Target ke depannya Pak. Ada Rudi, sampai akhir tahun Pak. Sama Ibu Prof silakan. Tambahan ada dari Pak. Bu Prof, untuk PKM. Ya, jadi mungkin begini Pak, saya kebetulan ketua dari P3M, yaitu yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah, seperti yang ini adalah pengabdian masyarakat, itu adalah wajib dilakukan oleh dosen bersama mahasiswa setiap semester. Nah, jadi tadi bukan hanya ke sekolah saja Pak, kita pemberian tentang literasi dari asuransi ini juga kepada penduduk. Jadi ke penduduk baik di sekitar kampus, juga di penduduk pernah kita ke Garut, misalnya ke yang lain-lain Pak, juga ke untuk ojek motor itu kan ada asuransi mikro. Kemudian juga dulu kita juga di kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak, kita menghasilkan asuransi mikro ya Pak ya, untuk nelayan itu Pak. Jadi sudah banyak yang kami lakukan Pak. Tadi seperti Pak Dirut bilang, untuk ke depan masih ada sampai akhir tahun, masih ada berapa lagi rencana Bu? Ini Kerjasamanya. mau yang kegiatan literasi ini Bu? Ada target nggak, masih ada berapa lagi atau apa gitu? Kak, tinggal 2 bulan lagi ya. Iya. Tinggal 2 bulan lagi. Masih ada beberapa lagi ya Pak Raymond ya. Masih Rencana kita masih banyak ya. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini Ya. nah, satu Mungkin boleh yang di ke depannya Pak. Ini kan kegiatan seperti ini, kalau tahun ini kan memang yang literasi lagi digencarkan ya Pak ya. Iya. Untuk yang tahun depan, apakah tetap masih akan melakukan edukasi atau literasi Tetap. lagi? Kami dari Bosowa, inilah bagian dari pengabdian kami, karena kami juga memiliki yayasan, kami juga punya juga universitas, dan kami juga akan gencarkan ini juga di Indonesia Timur yang asal usul kami, dan ini adalah sudah bagian dari pengabdian kami untuk ke adik-adik, memberi sekaligus ajang promosi, menjelaskan seperti apa Bosowa Asuransi. Jadi ini tetap kita kembangkan dan kita tetap harus kerjasama dengan STMA Trisakti. Jadi masih Pak, terus. Oke. Jadi tahun depan kan tadi infonya masih terkait inklusi ya Pak ya. Iya. Dari Bosowa sendiri kira-kira apa Pak ininya Pak, targetnya Pak yang akan disasar Pak gitu Pak? Apakah tetap masih dalam bidang memperkenalkan asuransi, apa sekolahnya atau ya industrinya, atau apa sekarang Pak mungkin yang ke depannya Pak? Apakah lebih mau kedalamin lagi, lebih memperdalam atau gimana Pak? Kami selalu di Bosowa itu selalu pengen mencoba bakti sosial. Jadi bakti sosial nanti juga kami akan kerjasama lagi dengan STMA Trisakti. Apakah bakti sosial ke panti asuhan, bakti sosial ke tempat lain yang pas. Ke pemulung pernah beliau cerita kita mau coba bakti sosial dengan pemulung, banterbang, dan itu nanti akan kami lakukan walaupun tidak seperti gencarkan ini. Jadi kami juga akan melakukan.
Pak, mohon maaf nih Pak, menyikapi kondisi masyarakat saat ini kan ya kayak ada deflasi, daya beli masyarakat kan berkurang Pak, apapun ya Pak. Nah ini menyikapinya gimana kan? Memang nantinya masyarakat harus ikut bayar premi atau apa dengan kondisi begini, menyikapinya pihak Bosowa bagaimana Pak? Oh, jadi memang ini adalah program pemerintah seperti yang baru-baru ini dicanangkan. Iya. Wajib memiliki BPJS. Oke. Itu sudah sangat bagus. Dan kita akan kolaborasi dengan BPJS bagaimana untuk asuransi kesehatan bukan cuma di Bosowa ya, seluruh kita supaya tidak tumpang tindih. Jadi kita bisa membantu pemerintah mengikuti seperti program BPJS. Jadi dan itu sangat bagus. Dan soalnya pemerintah itu tidak akan sanggup hanya BPJS sendiri, harus dibantu oleh swasta yang tidak kalah preminya mungkin hampir sama, mungkin lebih tinggi karena kita swasta ya kan, karena itu tidak diwajibkan. Jadi itu sangat penting. Dan juga sekarang ada program wajib memiliki asuransi kendaraan. Jadi kalau misalnya setiap ada yang punya motor, mobil, ini diwajibkan supaya itu program pemerintah, dan itu juga sangat membantu kami swasta untuk mendapatkan premi dan memberikan layanan yang terbaik. Yang penting bagaimana caranya supaya masyarakat itu terpenuhi dari segala risiko yang tidak diinginkan. Siap. Ya, terima kasih Bapak.